Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me, Ju English. Sudah tahu belum beberapa kata-kata baru yang ada setelah musim pandemi ini, kata-kata bahasa Inggris baru. So now you can upgrade your vocabulary here with me. Ya, sebelum saya sampaikan, di subscribe dulu channelnya Dosen English. Nah, selama musim pandemi, jadi ada beberapa kata atau kosakata bahasa Inggris ya yang baru-baru dan yang viral-viral itu di media sosial dan juga ya di TV-TV itu ya. Apa saja? Nah, pernah nggak dengar yang pertama dengar kata staycation? Jadi staycation ini muncul setelah musim pandemi ya. Dulu nggak ada. Oke, staycation ini adalah sebenarnya dua kata ya. Staying artinya staying at home dan vacation. Jadi karena musim pandemi orang-orang nggak boleh keluar begitu ya. Tapi masih ingin merasakan suasana liburan. Nah, maka dia membuat suasana di rumahnya beserta keluarga kecilnya itu kayak di suasana liburan. Nah, dia namakan staycation. Nah, itu istilahnya muncul pada masa musim lockdown pandemi ya. Jadi staycation ini sebenarnya maknanya adalah liburan tapi sebenarnya di rumah ya. Nah, untuk menikmati suasana liburan. Jadi rumahnya disetting seperti kayak sedang liburan di luar, tapi sebenarnya dia di dalam rumah. Nah, itu staycation. Nah, itu tapi sekarang istilahnya digunakan untuk orang yang sedang bepergian ya, vacation ya. Ayo kita staycation ke tempat mana gitu. Sebenarnya staycation itu ya di rumah. Nah, itu ya istilah yang kalian harus tahu ya. Pertama staycation. Nah, yang kedua istilah masne. Nah, ini juga sangat populer sekali di dunia ya. Jadi gara-gara kita musim pandemi banyak pakai masker. Jadi terlalu sering kita memakai masker sampai-sampai masker yang kita gunakan ini ada membekas. Jadi bekas yang masker itu membekas dan menimbulkan banyak jerawat. Dari kata mas dan agne, masne ya. Jadi kalau ada istilah masne itu jangan heran. Jadi kalau nanti itu wajahnya masne itu ya tadi. Jadi efek dari kita pakai masker terus akhirnya menimbulkan banyak jerawat. Masne. Nah, itu juga kata-kata itu ada ya setelah masa pandemi. Nah, jadi jangan bingung nanti ini ada ngobrol orang tengah mas nih. Yang ketiga, nah ini juga istilah yang lumayan populer di dunia ya. Namanya call cloviswear, cloviswear. Ini saya juga pertama bingung ini apa maknanya cloviswear. Jadi clovis ini sebenarnya gabungan dari beberapa kata yang diperpendek ya. Dari kata cloth artinya pakaian atau baju, office dan wear. Cloviswear ini adalah istilah kalau kita ya menggunakan baju yang sama ketika di rumah dan di tempat kerja. Nah, ini kita mungkin sering ya karena kesibukannya luar biasa musim pandemi, tidak banyak baju kita bisa ganti. Nah, jadi kita menggunakan baju yang sama terus. Nah, seperti contoh ini. So I could stay the whole year. I have been in my cloviswear attending online Zoom meeting, alright? Nah, ini artinya baju yang kita gunakan selama acara kerja atau di rumah ya pakai itu terus ya karena masa pandemi. Nah, cloviswear. Paham ya? Nah, itu. Selanjutnya ada kata ini, Bordeaux. Nah, Bordeaux. Jadi, ini juga apa ya artinya saya dulu pertama kali mendengar juga bingung kan istilah Bordeaux. Bordeaux ini intinya jadi selama di masa-masa sekarang ini orang-orang itu banyak memanjangkan jenggot dari kata bird ya, bird. Nah, kalau kita ketemu orang yang tadinya tidak pakai jenggot terus dia berjenggot terus kelihatan lucu, kelihatan aneh, orang pantas begitu ya, tidak pantas pakai jenggot. Nah, ini istilahnya Bordeaux. Ya, jadi people yang kelihatan aneh ketika dia berjenggot, namanya Bordeaux. Nanti cari ya. Kalau ada istilah di YouTube itu banyak itu ya, Bordeaux. Jadi karena musim pandemi ini banyak orang-orang yang trennya sekarang kan berjenggot begitu ya. Tapi kalau orang berjenggot tidak pas atau kurang terlihat aneh, nah namanya Bordeaux. Oke, nah itu selanjutnya ada manspread ya. Ini juga istilah baru ini, manspread. Ini artinya orang yang selalu ingin menang di tempat umum, manspread. Jadi bukan kalau diartikan secara kata per kata orang yang spreading bukan ya. Jadi manspread ini artinya orang yang
ingin menang gitu. Jadi ketika dia bepergian menggunakan transportasi, nah dia duduknya itu pengennya lebar sendiri. Temannya tidak dikasih tempat duduk. Nah itulah definisi kurang lebihnya man spread. Gitu. Terus ada lagi istilah stand. Stand atau to stand ini sama ya. Jadi maknanya stand kan apa namanya? Ya stand ya. Jadi ini diartikan sebagai orang yang sangat mengidolakan seseorang. Jadi kalau kita bilang I have been stand by him, misalkan kita suka artis siapa atau suka apa gitu ya katakan. Stand ini artinya sangat, tidak hanya mengidolakan ya, sangat mengidolakan. Jadi kalau kita sangat mengidolakan itu namanya apa? Ya itu namanya stand istilahnya. Atau to stand. Nah itu ya. Oke ya. Selanjutnya kata cring. Cring ini tidak terlalu populer tapi juga digunakan. Istilah yang baru muncul di selama masa pandemi tahun 2022 ini sering digunakan ya. Atau juga bisa digunakan ya second hand embarrassed. Nah, cring. Oke, selanjutnya ada kata lagi awesome sauce. Saus itu, saus kan kayak kecap itu ya, saus. Awesome. Awesome sauce ini ya istilah ya. Ini kata-kata ini baru aja ada, baru muncul. Ya, jadi ini untuk menunjukkan sesuatu yang atau kabar baik. That's awesome sauce. Awesome sebenarnya sih makna artinya awesome word ya, atau berita bagus ya, awesome word. Tapi ya karena dia istilah kata baru ya, awesome sauce. Nanti kalau ada bilang oh that's an awesome sauce, ini artinya dia senang dengan berita itu. Artinya seperti yaitu kabar yang bagus. Nah, yang selanjutnya yang terakhir adalah freaking. Pernah dengar nggak kata freaking? Ini kalau dicari di kamus nggak ketemu ya artinya ya. Jadi vegan ini dari kata vegan sebenarnya, vegan atau veganism orangnya namanya komunitas veganism, orang yang ya sebenarnya tidak ingin boros, ngirit gitu loh. Kalau membeli sesuatu itu sangat diperhitungkan matang-matang. Misalkan orang pada umumnya beli satu ya dia beli setengah, nah itu veganism, orang yang selalu ngirit. Kalau beli sesuatu ya pengennya bisa dipakai lagi, didaur ulang lagi. Nah kalau beli minuman botol ya botolnya tidak dibuang, nanti di rumah diisi lagi, nah itu veganism. Jadi kalau orang biasanya beli botol terus botolnya dibuang, dia didaur ulang lagi. Nah itu veganism. Tapi nah ini muncul kata freegan ya. Freegan ini adalah nah tadi seseorang yang dia itu dalam hidupnya selalu ingin hati-hati, ngirit. Nah, ngirit karena masa pandemi. Nah itu freegan. Nah itu tadi ya kosakata baru terupdate yang ada setelah masa pandemi. Sebenarnya masih ada kata banyak kata lagi ya. Kalau kalian suka nanti silakan tulis di kolom komen. Kalau responnya bagus saya buatkan kata-kata terupdate berikutnya ya di masa pandemi dan setelah pandemi tahun 2022. Maka now upgrade your vocabulary, English vocabulary. Thank you very much. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.